perhatian. Di channel ini kami tidak membuat sebuah deklarasi dan mengangkat satu teori yang paling benar. Namun channel ini menampilkan semua teori, mite, cerita dari sejarawan, tokoh, dan buku yang beragam, dan membuatnya dalam sebuah video. Jadi, channel ini memberikan pilihan atau kehendak bebas kepada viewer untuk menentukan sendiri mana yang dia anggap benar menurut pemikirannya sebagai manusia yang merdeka. Pulau Nias memang menyimpan berjuta pesona keindahan alam dan juga cerita masa lalu dari sejarah yang kelam, yang mungkin jika kamu baru mendengarnya akan terasa sangat menyeramkan. Salah satu cerita yang terkenal adalah cerita pemburu kepala manusia atau kisah Abu Wuha, si pemburu kepala. Terdengar sangat menyeramkan, namun itu hanyalah gambaran di masa lalu sebelum agama datang ke Pulau Nias. Abu Wuha adalah seorang kesatria pemberani. Namanya jika diterjemahkan dari bahasa Nias adalah jurang yang dalam. Disinilah pemburuan kepala manusia dimulai dan menjadi sebuah tradisi yang harus dilaksanakan. Dia diberikan gelar saat upacara Obasa atau upacara besar untuk meningkatkan status sosial seseorang dalam tingkatan lebih tinggi. Diakui paling kuat, perkasa, dan dikdaya. Dalam kisahnya, Abu Wuha yang tinggal di sebuah desa bernama Bernadu, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, adalah pencetus tradisi Mangai Binu atau memburu kepala di Pulau Nias. Mangai Binu sering pula disebut dengan istilah lokal lainnya seperti Mei Badane, Mufane Badane, Mangai Hege, atau Mei Emali. Kata Emali disematkan kepada orang yang berperan sebagai pemburu kepala manusia seperti Abu Wuha. Bukan tanpa sebab Abu Wuha menjelma menjadi penjagal kelas kakap. Apa yang dilakukan Abu Wuha itu bermula dari dendam lantaran ibu dan 7 saudaranya dibakar hidup-hidup di kediaman mereka oleh sekelompok orang dari desa lain. Para pengacau itu juga membakar lumbung padi milik Laimba, orang yang paling dihormati di desanya. Abu Wuha yang datang terlambat dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa rumahnya telah terbakar bersama dengan keluarganya, tentu saja murka besar. Ia pun bersumpah akan menuntut balas terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan itu. Beberapa hari berselang, Abu Wuha pulang. Langkahnya tenang lagi mantap, dengan raut muka yang mengesankan kepuasan. Ia memanggul sebuah karung yang ternyata berisi penggalan belasan kepala manusia, kepala orang-orang yang membakar rumah dan membunuh keluarganya, sekaligus mempermalukan warga desanya. Sejak itulah Mangai Binu atau perburuan kepala mulai berlaku, karena apa yang telah dilakukan Abu Wuha ternyata berlanjut. Musuh-musuhnya semakin banyak karena ingin membalas dendam. Namun Abu Wuha tak terkalahkan hingga menutup mata karena dimakan usia. Namun Abu Wuha pun menjadi legenda, sekaligus diabadikan sebagai gelar yang diberikan untuk orang-orang sepertinya. Perang besar terjadi saat itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Abu Wuha yang perkasa terbaring tak berdaya. Akhir kehidupannya sudah tergambar sangat dekat seiring usianya yang semakin renta. Sebelum ajal menjemput, Abu Wuha berucap wasiat kepada anak-anaknya yang siap menjalankan apapun permintaan terakhir sang ayah. Abu Wuha mengajukan permintaan kepada anak-anaknya. Apabila meninggal nanti, ia ingin dikuburkan bersama 5 kepala. Seorang untuk mempersiapkan makanan, seorang menyiapkan minum, seorang mempersiapkan sirih pinang, seorang untuk menjaga, dan seorang lagi menjadi tukang pijat. Jumlahnya tergantung pada yang diminta, dan ini wajib dipenuhi oleh anak-anak dan keturunannya. Permintaan itu ditutup oleh Abu Wuha dengan mengupas kuku jempolnya menggunakan pisau atau ononehe. Itu berarti bahwa permintaannya harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Anak-anaknya harus mencari 5 kepala dan akan bergerilya ke kampung-kampung untuk mencari mangsa. Siapa saja yang ditemuinya akan dipenggal kepalanya, sekalipun orang itu tidak memiliki dosa. Bekal kubur ayahnya yang disebut Binu.